Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi mengenai bilangan pecahan, perbandingan, persen, dan desimal. Perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan, jadi pecahannya harus disederhanakan. Menentukan perbandingan dan hasil perbandingan. Perhatikan soal contoh berikut ini. Pak Yono memelihara 27 ayam jantan dan 63 ayam betina di kandang. Berapakah perbandingan antar jumlah ayam jantan dengan ayam betina? Jawabannya, cara menyatakan perbandingan adalah dengan menyederhanakan pecahannya ke bentuk paling sederhana. Rumus perbandingan yaitu jumlah ayam jantan per jumlah ayam betina sama dengan jumlah ayam jantan yaitu 27 per jumlah ayam betina yaitu 63 dibagi dengan mencari FPB dari kedua nilai tersebut. FPB dari 27 dan 63 adalah 9. Jadi kita akan membaginya dengan 9. 27 dibagi 9 sama dengan 3. 63 dibagi 9 sama dengan 7. Jadi perbandingan antara jumlah ayam jantan dan ayam betina adalah 3:7. Kemudian, soal berikutnya yaitu perbandingan antara banyak sepeda motor dan mobil di parkiran swalayan adalah 9:2. Jika banyak mobil yang diparkir adalah 16, berapakah jumlah sepeda motornya? Ada dua cara untuk menjawab pertanyaan di atas. Cara yang pertama, menggunakan pecahan senilai. Dengan rumus sepeda motor per mobil sama dengan berapa banyak perbandingan sepeda motor yaitu 9 dan jumlah perbandingan mobil yaitu 2. Sedangkan yang hanya diketahui adalah banyaknya mobil yang terparkir yaitu 16. Jadi kita bisa mencarinya dengan melihat jumlah mobil dan perbandingan mobil, yaitu perbandingan mobil 2 dan jumlah banyak mobil yang terparkir adalah 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi untuk mencari banyaknya sepeda motor di parkiran yaitu dengan cara mengalikan 9 dengan 8. 9 dikali 8 jumlahnya 72. Jadi jumlah sepeda motor yang terparkir di parkiran swalayan adalah 72. Cara yang kedua, dengan menggunakan rumus jumlah motor sama dengan perbandingan motor per perbandingan mobil dikali jumlah mobil sama dengan perbandingan motor yaitu 9 perbandingan mobil yaitu 2. Jumlah banyak mobil di parkiran yaitu 16. Jadi kita bisa mencoret-coret dengan 16 dibagi 2 yaitu hasilnya 8 dikali 9.
8 dikali 9 sama dengan 72. Jadi jumlah sepeda motor yang ada di parkiran swalayan adalah 72. Perbandingan yang diketahui jumlahnya. Apabila besarnya perbandingan dari A besar dan B besar adalah A kecil banding B kecil, dan jumlah sebenarnya dari kedua adalah A plus B sama dengan jumlah, kita beri simbol dengan huruf J besar. Maka untuk mencari besaran sebenarnya masing-masing adalah sebagai berikut. A sama dengan A per A plus B dikali jumlah, atau untuk mencari B sama dengan perbandingan B per perbandingan A plus B dikali jumlah. Apabila besarnya perbandingan dari jumlah sebenarnya dari keduanya sudah diketahui, maka perbandingan dijumlahkan dan dijadikan penyebut dari perbandingan yang dicari. Untuk lebih paham, kita coba mengerjakan contoh soal. Perbandingan umur Mila dan Rudy adalah 2:5. Jika diketahui jumlah usia mereka adalah 35 tahun, berapakah usia mereka masing-masing? Cara penyelesaiannya yaitu diketahui perbandingan Mila sama dengan A kecil sama dengan 2. Perbandingan Rudy disimbolkan dengan B kecil sama dengan 5. Jumlah sama dengan disimbolkan dengan J besar sama dengan 35. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah umur Mila dan umur Rudy. Cara menjawabnya yaitu umur Mila sama dengan perbandingan A per jumlah perbandingan A plus B dikali jumlah, sama dengan 2 per 2 plus 5 dikali 35, sama dengan 2 per 7 dikali 35. 35 dibagi 7 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Umur Rudy sama dengan perbandingan B per perbandingan A ditambah perbandingan B dikali jumlah. Perbandingan Rudy sama dengan 5 per 2 ditambah 5 dikali 35, sama dengan 5 per 7 dikali 35. 35 dibagi 7 sama dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi, usia Mila adalah 10 tahun dan usia Rudy adalah 25 tahun. Perbandingan yang diketahui selisihnya. Apabila besarnya perbandingan dari A dan B adalah A kecil banding B kecil, dan selisih sebenarnya dari kedua adalah disimbolkan dengan S, maka untuk mencari besaran sebenarnya masing-masing adalah sebagai berikut. A sama dengan perbandingan A per selisih perbandingan dikali selisih, atau B sama dengan perbandingan B per selisih perbandingan dikali selisih. Apabila besarnya perbandingan dari selisih sebenarnya dari keduanya sudah diketahui, maka perbandingan dikurangkan dan dijadikan penyebut dari perbandingan yang dicari.
Untuk lebih paham, kita coba mengerjakan contoh soal di bawah ini. Perbandingan banyak ternak sapi dan domba di sebuah peternakan adalah 4:9. Jika selisih banyaknya sapi dan domba adalah 20, tentukan jumlah sapi dan domba. Cara penyelesaiannya yaitu pertama-tama diketahui perbandingan sapi disimbolkan dengan A kecil sama dengan 4, perbandingan domba disimbolkan dengan B kecil sama dengan 9, selisih disimbolkan dengan S besar dengan 20. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah jumlah sapi dan jumlah domba. Cara penyelesaiannya yaitu umur sapi sama dengan perbandingan A per selisih perbandingan dikali selisih sama dengan 4/9 dikurangi 4. Untuk mencari selisih perbandingan yaitu perbandingan yang paling besar dikurangi perbandingan yang paling kecil. Setelah itu 4/5 dikali 20 sama dengan 16. Untuk umur domba, untuk jumlah domba perbandingan B per selisih perbandingan dikali selisih sama dengan perbandingan domba sama dengan 9/9 dikurangi 4 dikali 20 sama dengan 9/5 dikali 20 hasilnya 36. Jadi jumlah sapi ada 16 ekor dan jumlah domba ada 36 ekor. Pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu. Bilangan pecahan digunakan untuk menyederhanakan bentuk pembilang dan penyebut. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, yang dimana A dan B adalah bilangan bulat. A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Jenis-jenis pecahan, yang pertama yaitu pecahan biasa. Adalah bentuk pecahan yang paling dasar dan digunakan sebagai perbandingan antara satu untuk semua. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut yang dimana nilai pembilang kurang dari nilai penyebut. 1/2 cara pembacanya yaitu setengah atau 1/2 atau 1/2. Lalu yang kedua yaitu pecahan desimal, adalah bilangan yang memiliki ciri khas dengan tanda koma. Pecahan desimal ini diperoleh melalui pembagian dua bilangan yang kemudian disebut dengan penyebut dan pembilang. Bilangan 1/2 di mana angka 1 adalah penyebut dan angka 2 adalah pembilang. Yang ketiga yaitu pecahan campuran, adalah bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Pecahan campuran merupakan bentuk pecahan biasa tidak murni yang disederhanakan hingga tidak dapat dibagi lagi. Pecahan biasa 5/2 jika dibagi 2 hasilnya 2/2 atau bisa dibaca 2/1/2. Operasi hitung pecahan terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan pecahan sifatnya yaitu yang pertama, A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Yang kedua, A per B ditambah C per D sama dengan A kali D ditambah B kali C per B kali D. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka dapat diselesaikan dengan mengubah menjadi pecahan campuran. Lalu pengurangan pecahan sifatnya yaitu yang pertama, A per B dikurangi C per B sama dengan A dikurangi C per B. Yang kedua, A per B dikurangi C per D sama dengan A kali D dikurangi B kali C per B kali D. Sebelum menyelesaikan operasi pengurangan pecahan, maka terlebih dahulu harus disamakan penyebutnya. Lalu perkalian pecahan sifatnya yaitu A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D.
Yang kedua, A kali C per D sama dengan A kali C per D. Yang ketiga, A per B sama dengan C per D sama dengan operasi itu bisa ditulis menjadi B kali C per A kali D. Untuk setiap operasi hitung perkalian pecahan tidak perlu menyamakan penyebut, namun langsung diselesaikan dengan mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kemudian pembagian pecahan sifatnya yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Sifat di atas sama dengan A per B per C per D sama dengan A per B dikali D per C. Setiap melakukan operasi hitung pembagian pecahan, maka pecahan yang dijadikan sebagai objek yang dibagikan harus ditukar posisi antar pembilang dan penyebutnya agar dapat dimasukkan dalam operasi perkalian pecahan. Selanjutnya adalah bilangan persen. Persen merupakan sebuah angka atau perbandingan atau juga disebut dengan rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persen dilambangkan dengan tanda yang ada seperti yang di layar ya. Kemudian cara mengubah persen ke bentuk pecahan dan persen ke bentuk desimal. Yang pertama adalah mengubah persen ke bentuk pecahan biasa dahulu. Cara yang pertama adalah ubahlah ke bentuk per 100. Cara yang kedua adalah sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Misalnya di sini ada angka 30%. 30% itu angkanya 30 per 100. Kemudian langkah yang kedua adalah sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Jadi 30 per 100 dibagi dengan angka yang sama yaitu 10 per 10. Hasilnya 30 dibagi 10 adalah 3. Sedangkan 100 dibagi 10 hasilnya 10. Jadi 30% itu sama dengan 3 per 10. Selanjutnya adalah mengubah persen ke bentuk desimal. Langkahnya yang pertama adalah ubah ke bentuk per 100 dahulu, kemudian diubah ke bentuk desimal. Contohnya di sini ada angka 30%. 30% sama dengan diubah ke bentuk per 100 dulu yaitu 30 per 100. Kemudian diubah ke bentuk desimal menjadi 0,30. Selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa dan desimal ke bentuk persen. Langkah yang pertama mengubah pecahan biasa ke bentuk persen adalah ubah penyebutnya dahulu menjadi 100. Kemudian kalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contohnya di sini adalah 2/5. 2/5 pembilangnya ini penyebutnya 5. Berarti kalau dijadikan 100 sama dengan dikalikan 20. Jadi pembilang dan penyebutnya dikalikan 20. 2 kali 20 sama dengan 40. 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi hasilnya adalah 40 per 100 sama dengan 40%. Yang kedua adalah langkah mengubah desimal ke bentuk persen. Cara yang pertama ubah ke bentuk per 100 dahulu. Ubah ke bentuk biasa dahulu, kemudian ubah ke bentuk per 100 lalu pembilangnya dikalikan angka yang sama tadi. Contohnya adalah 0,5. 0,5 adalah 5 per 10 pecahannya. Kemudian 5 per 10 dijadikan persen. Jadikan persen 10 dikalikan 10 jadi hasilnya 100. Kemudian 5 dikalikan 10 juga sama dengan 50. Jadi 0,5 adalah 50 per 100. Yang berikutnya adalah penerapan penggunaan persen dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini adalah menghitung diskon. Contohnya, Ani membeli baju seharga 30.000. Ternyata baju tersebut mendapatkan diskon 5.000.
berapa harga baju yang dibayar oleh Ani? Cara yang pertama yaitu mencari diskonnya dulu. Diskonnya adalah 5% dikali 30.000. Dihitung 5/100 dikali 30.000 ketemu 1.500. Kemudian cari harga baju. Jadi harga bajunya sama dengan rumusnya harga sebenarnya dikurangi diskon. Harga sebenarnya 30.000. Kemudian diskonnya tadi adalah hasil akhirnya 1.500. Jadi 30.000 dikurangi 1.500 sama dengan 28.500. Jadi harga baju yang dibayarkan oleh Ani sebesar 28.500. Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 8, 9. Bilangan desimal disebut juga dengan sistem bilangan sepersepuluh. Pengertian selanjutnya, pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian sepersepuluh. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubah mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh pecahan desimal. Satu angka di belakang koma, 0,1 sama dengan 1/10. Karena terdapat satu angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya 10. Dua angka di belakang koma, 0,75 sama dengan 75/100 sama dengan 3/4. Karena terdapat dua angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya 100. Nilai 3/4 diperoleh dengan menyederhanakan pecahan 75/100 menggunakan FBB dari 75 dan 100 yaitu 25. Dan 3 angka di belakang koma, 0,125 sama dengan 125/1000 sama dengan 1/8. Karena terdapat 3 angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya itu 1000. Nilai 1/8 diperoleh dengan menyederhanakan pecahan 125/1000 menggunakan FPB dari 125 dan 1000 yaitu 125. Cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.